Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Salam, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan tak terasa kita sudah sampai ke penghujung tahun 2023 di minggu terakhir, Minggu 31 Desember 2023. Dan besok kita sudah akan memasuki tahun baru 2024. Di akhir tahun ini kita akan menutup tahun 2023 dengan sebuah perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati untuk berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan izinkan kami terus menjalani kehidupan di tahun 2023 dan kami hendak mengakhirinya melalui perenungan kami di tahun 2023 memasuki tahun baru 2024 ini dengan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi suluh bagi kami untuk mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024 dengan pengharapan penuh bahwa di dalam dan bersama-Mu kami akan terus ada di dalam rencana-rencana indah-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman kepada kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, bacaan kita saat ini kita akan terima dan renungkan bersama dari bacaan surat Galatia pasal 4, secara khusus ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat yang ke-7 akan saya baca ulang firman ini. Galatia 4 ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian bacaan firman Tuhan dari surat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-7 secara khusus. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri tahun 2023, di penghujung tahun 2023 ini, saya ingin mengajak Ibu, Bapak, Saudara merenungkan firman Tuhan dalam bingkai tema melihat pengharapan intergenerasi. Melihat pengharapan intergenerasi. Intergenerasi itu antar generasi. Melihat pengharapan antar generasi. Nah, apa korelasi firman itu dengan bacaan kita dalam teks Galatia pasal 4 yang utuhnya adalah secara khusus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, namun kita baca tadi ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Di mana dalam teks Galatia 4 ayat 1 dan seterusnya ini, Rasul Paulus berbicara tentang posisi orang-orang percaya yang diparalelkan dengan status seseorang. Jadi posisi orang-orang percaya kaitannya dengan statusnya sebagai orang percaya. Jadi ini penting supaya nanti
Itu yang kemudian akan menjadi dasar bagi kita untuk kemudian bagaimana kita menapaki hari-hari kita berikutnya, terlebih ketika kita mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024. Nah, Paulus mengambil sebuah paralel dengan tradisi atau kebiasaan Yahudi yang itu sebenarnya diadopsi dari tradisi atau kebiasaan Romawi. Jadi dalam konsep Romawi atau kebiasaan Romawi itu, anak-anak sebelum akil balik kalau di tempat kita saat ini, di anak-anak kita saat ini ya umur 12 lah, tapi di Yahudi atau yang diadopsi dari kebiasaan Romawi itu, anak-anak sebelum akil balik itu biasanya mereka masih ada di dalam perwalian atau pengawasan. Perwalian atau pengawasan. Ada seorang wali, ada seorang pengawas. Yang tugas seorang pengawas adalah bertanggung jawab memelihara seorang anak itu sampai usia 14 tahun. Jadi saya tadi mengatakan kalau di Indonesia rata-rata sekarang akil balik itu 12 tahun, tapi di Yahudi di usia 14 tahun. Sekalipun di sekolah-sekolah Yahudi itu sebenarnya mereka dititipkan di sinagoge untuk kemudian mengikuti taraf pendidikan sampai ke tahapan Talmud. Itu memang batas maksimalnya adalah 12 tahun. Tapi pengawasan dan perwaliannya itu sampai di usia 14 tahun. Lalu soal keuangan oleh wali, jadi beda dengan pengawas. Kalau pengawas itu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak ini sampai anak itu berumur 14 tahun, sedangkan seorang wali itu mengawasi keuangan anak itu dari usia muda sampai usia 25 tahun. Jadi ini tradisi yang mungkin agak beda, nggak begitu jelas di Indonesia atau soal ini. Pembedaan antara pengawasan secara umum dan pengawasan dari sisi keuangan. Kalau kita sih di Indonesia kayaknya sih soal itu nggak begitu, kecuali keluarga-keluarga tertentu yang konsen terhadap pengawasan soal keuangan, manajemen dan sebagainya. Kemudian soal iman. Nah, selepas usia 25 tahun itu haknya sebagai seorang anak ini sudah penuh sebagai ahli waris. Ini tradisi atau kebiasaan Yahudi yang diadopsi dari tradisi Romawi. Nah, Paulus kemudian menyejajarkan antara fungsi atau tugas pengawas atau wali ini dengan status orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya mengandalkan atau bergantung pada hukum Taurat, sebenarnya berharap bahwa di usia-usia tertentu, di waktu-waktu tertentu, mereka bisa kemudian lolos atau clear dengan oke, hukum Taurat dikuasai, hukum Taurat mampu dilakukan sepenuhnya. Tapi memang realita bahwa secara spiritualitas anak sampai di usia 25 tahun pun bahkan lebih itu belum mampu untuk melakukan, sampai dewasa pun belum mampu untuk melakukan hukum Taurat ini. Inilah yang kemudian oleh Rasul Paulus dipakai sebagai dasar bahwa ketika manusia tidak mampu keluar dari kondisi kuasa dosa di dalam hidupnya dan praktis membutuhkan pertolongan orang lain, Rasul Paulus memparalelkan itu dengan ada seorang penolong yang memperkenalkan diri dalam diri Yesus Kristus, di mana dia adalah Allah sendiri yang diutus oleh Allah untuk menebus kita. Untuk menebus kita. Ini penting supaya nanti konsep ini kemudian menjadi dasar kehidupan setiap kita. Allah mengutus anaknya untuk menebus kita supaya kita diterima kemudian menjadi anak. Jadi ketidakmampuan kita akil balik secara rohani tadi itu kemudian hanya dapat dilakukan ketika Allah mengutus anaknya dalam diri Yesus Kristus, dan melalui anaknya ini ketidakmampuan kita untuk sampai kepada titik akil balik secara spiritualitas atau secara rohani kita dimampukan dalam diri Yesus Kristus yang telah menebus, datang dan telah menebus. Nah, sehingga
posisi kita bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai anak. Sebagai anak berhak untuk kemudian memperoleh warisan kerajaan Allah atau warisan oleh Allah ini. Nah, ibu bapak sudah dikasih oleh Allah, secara umum ahli waris pengertiannya itu adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Nah, dalam hal ini jika yang mewariskan oleh Allah atau dari Allah, maka ketika kita akil balik secara rohani atau spiritual karena karya penebusan Yesus Kristus, maka ahli waris kita yang adalah ahli waris ini berhak menerima warisan dari Allah. Dan warisan dari Allah itu menurut kesaksian beberapa Alkitab, saya yang paling dekat banget, inget banget itu apa yang diungkapkan oleh tulisannya dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus 1 ayat 4, di mana kita diberi hak untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Bahkan di bagian lain, Yohanes 8 ayat 30-31, firman Tuhan bahwa kita oleh kapasitas atau posisi kita, status kita sebagai anak itu dimampukan untuk meraih gegayuaning nyawa dalam bahasa Jawa, kebutuhan kita, yakni kemerdekaan dari kuasa dosa. Sehingga praksis keselamatan ini menjadi anugerah Allah oleh karena karya penebusan Yesus Kristus. Dan ini merupakan sebuah pengharapan bagi kita dalam pengertian setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan karyanya sudah menerima karya itu dan memampukan kita menjadi ahli warisnya. Hanya kesempurnaannya itu masih menjadi penantian kita sampai kepada Maranatha Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya orang-orang percaya masih hidup di dalam, disebut masih hidup di dalam pengharapan. Pengharapan akan kesempurnaan keselamatan. Kapan itu? Tatkala Tuhan datang itu yang kedua kali. Lah sebelum itu, apa yang kemudian menjadi tanggung jawab kita? Karena posisi kita jelas sudah sebagai anak yang akan menerima warisan dari Allah, maka kehidupan kita semestinya diselaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Jadi kehidupan orang-orang percaya dituntun untuk kemudian hidup kita saat ini itu dituntun untuk hidup di dalam kehendak Allah itu. Nah, posisi kita yang sudah jelas itu dan konsekuensi logis kita yang sudah jelas itu mestinya kita upayakan di dalam kehidupan kita, sehingga sebagai ahli waris dari Allah yang notaben apa yang akan kita warisi itu jelas, sesuatu yang tidak binasa, sesuatu yang tidak rusak, sesuatu yang tidak layu, sesuatu yang tidak mudah rapuh oleh situasi dunia ini, itu menjadi genggaman setiap kita. Ini posisi kita, sehingga ketika ini menjadi bagian dari kehidupan iman kita, kita pun kemudian terpanggil untuk mewariskan warisan ini kepada anak cucu kita. Karena konsep warisan kan sesuatu yang kita terima untuk kemudian juga kita wariskan pada anak cucu kita. Dan itu ya kemudian menjadi panggilan setiap kita. Maka pertanyaannya adalah sekarang, apakah warisannya akan kita wariskan pada anak cucu kita itu hanya sekadar harta benda atau apa yang kita miliki secara duniawi? Kalau kita pertanyakan secara rohani, apa warisan kita? Nah, pertanyaan secara rohani, apa yang kita wariskan pada anak cucu kita itu terjawab dengan bahwa kita sebagai ahli waris dari Allah tentu juga akan mewariskan apa yang kita terima dari Allah itu kepada anak cucu kita. Itu panggilan setiap kita. Jadi kalau saat ini kita dituntun dalam bingkai tema melihat pengharapan intergenerasi, apa yang sudah kita terima dari Allah itu juga akan diterima oleh anak, cucu, cicit kita, dan seterusnya sampai kalau Alkitab mampu 42 keturunan, kalau kita mampu sampai ke apalah. Sekarang itu hitungannya yang mampu kita hafal aja lah, anak, cucu, cicit. Kalau dalam bahasa apa Jawa, canggah, wareng, ya anak, putu, cucu, buyut, canggah, wareng, degudeg, gantung siwur, gerobak sende, gerobak kandang,
yang cumleng, paling banter itu berapa generasi, 8 atau 7 generasi aja kita itu kemampuannya. Tapi Alkitab 42 keturunan, dan kalau kita belajar lebih jauh lagi dari nubuat sampai kepada pernyataan kelahiran Yesus Kristus ke dunia itu 700 tahun atau 7 abad waktu yang dibutuhkan, dan kita itu dari generasi ke generasi terwariskan. Nah, oleh karena itu mengakhiri tahun 2023, jika setiap kita ada sadarakan posisi kita atau status kita yang sudah menerima warisan dari Allah yang berupa keselamatan, anugerah keselamatan, warisan yang tidak mudah rusak, tidak mudah layu, itu mestinya itu yang kemudian kita secara spiritualitas yang mendorong kita untuk kita juga wariskan pada anak cucu kita. Kadang-kadang ada banyak orang yang refleksinya itu gini, Tuhan dulu banyak banget kok sekarang nipis, Tuhan dulu banyak banget kok sekarang. Tapi mari kita renungkan, apakah memang benar menipis yang terjadi? Kalau kita mau merenungkan betul, Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan, dan itu amin buat saya. Saya ingin mengatakan pada saudara-saudara semuanya dan mengajak saudara-saudara semuanya untuk merefleksikan ini. Apa benar kita akan kemudian kukut dalam bahasa Jawa? Apakah benar kemudian kita akan kemudian gulung tikar dan kemudian tutup kekristenan itu? Tidak juga toh. Karena Tuhan bekerja melalui cara-caranya, dan itu yang diterima oleh gereja, itu yang diterima oleh keluarga-keluarga jemaatnya, dan itu yang diterima oleh secara personal setiap kita, bahwa Tuhan begitu luar biasa berkarya atas kita. Warisan itu terus kita wariskan, dan kemudian kita akan menyaksikan bagaimana warisan itu akan ada dan sampai kepada anak cucu dan sampai ke generasi-generasi kita berikutnya. Ini yang dimaksud bahwa jika kita harus mengakhiri tahun 2023, lalu kita diingatkan akan status kita 2024, kita panggilan ini tetap menjadi panggilan kita. Kita mesti mewariskan di tahun 2024. Sampai kapan ya? Sampai Tuhan izinkan kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, untuk kemudian kita melihat pengharapan intergenerasi, bahwa apa yang telah diterima oleh orang tua kita dulu diwariskan kepada kita, terwariskan juga kepada anak-anak kita, terwariskan juga pada cucu kita, terwariskan juga kepada cicit kita, dan seterusnya. Itu akan terus terjadi sampai kapan? Sampai Maranatha. Dan ini menjadi sesuatu yang apa buat kita kemudian optimis banget. Oh Tuhan, 2023 warisan itu terus ada padaku, warisan itu terus Engkau mampukan untuk aku wariskan pada anak-anakku, cucuku, cicitku, dan seterusnya. Demikian juga 2024 dan seterusnya. Tuhan akan memimpin, menuntun kita semuanya, sehingga kita dimampukan mengakhiri 2023, memasuki 2024 dengan optimisme tinggi di dalam dan bersama Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menyertai, memberkati, dan memampukan kita. Apa yang terjadi di tahun 2023, saya sendiri secara pribadi merefleksikan, oh Tuhan izinkan 2023 saya sudah merasakan betul bagaimana serangan itu cukup berasa, dan kemudian saya ada pada titik, lengah dikit udah bablas gitu. Tapi ini menjadi sesuatu ya Tuhan, enggak. Jika Tuhan masih izinkan saya melanjutkan kehidupan di dunia ini, ya 2024 dan seterusnya, warisan-warisan itu akan terus, panggilan untuk mewariskan itu akan terus saya nyatakan di dalam kehidupan, sampai kepada Tuhan izinkan saya mengakhiri kehidupan dan pertandingan di dunia ini, dan kemudian bersama dengan orang-orang kudus di dalam kasih karunia Allah dan kesempurnaannya sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali nanti. Itu sesuatu yang kemudian memampukan kita optimis mengakhiri tahun 2023 dan optimis juga memasuki tahun baru 2024. Sesuatu buat kita yang akan memampukan kita untuk secara optimis terus menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Selamat mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Tuhan memberkati kita senantiasa dengan warisan-warisannya dan panggilan untuk bagaimana kita mewariskan warisan dari Tuhan itu kepada anak cucu cicit kita dan generasi-generasi kita berikutnya. Mampu melihat pengharapan intergenerasi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita terima dalam doa kita. Bersyukur atas firman-Mu mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun baru 2024. Engkau mengajar kami sebuah optimisme kehidupan, bahwa di tahun-tahun yang sudah kami lalui,
Engkau telah mengaruniakan anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memerdekakan kami dari kuasa dosa kepada kasih karunia yang menyelamatkan. Karya penebusan-Mu menghantar kami kepada posisi jelas. Kami bukan lagi hamba tetapi anak-anak Tuhan yang berhak untuk menerima warisan dari Tuhan bagi kami. Anugerah keselamatan, kasih karunia yang menghantar kami kepada pemulihan dan kemerdekaan dari kuasa dosa, menghantar kami untuk menjalani kehidupan secara optimis termasuk mengakhiri tahun 2023 untuk memasuki tahun 2024 dengan keyakinan penuh Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk menutup tahun 2023 dengan optimisme, juga memasuki tahun baru 2024 dengan optimisme bersama-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk terus mewariskan warisan-warisan dari Tuhan itu kepada anak cucu cicit kami dan generasi-generasi kami berikutnya. Selanjutnya Tuhan mampukan kami untuk terus mengingat akan entitas kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kami menjalani dinamika kehidupan. Kami yang sakit Tuhan lawat dengan lawatan dan kuasa-Mu, sehingga kesembuhan yang dari Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami yang masih bergumul dengan berbagai macam pergumulan kehidupan, Tuhan mampukan kami untuk terus Engkau menyertai, memberkati setiap kami dan mampukan kami merdeka dari setiap perkara-perkara kehidupan karena penyertaan dan berkat-Mu. Di dalam kuasa dan berkat-Mu kami juga menyerahkan setiap anak-anak kami dan masa depannya ke dalam kedaulatan-Mu, sehingga mari Tuhan, bagi yang terus berharap akan penyertaan kuasa dan pertolongan-Mu untuk menempatkan dirinya di dalam status pekerjaannya, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, dan Tuhan dengarkan doa permohonan kami sehingga setiap kami boleh memohon untuk yang terbaik yang Kau nyatakan bagi setiap kami dan setiap anak-anak kami juga dengan masa depannya. Kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu di dalam rencana indah-Mu. Mari Tuhan, Engkau telah sedang dan terus kami yakini akan menyatakan rencana-rencana indah-Mu itu bagi keluarga-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan bagi dunia ini. Terus nyatakan rencana indah-Mu, dalam kehendak dan rencana-Mu kami berserah dan mempercayakan kehidupan seluruhnya dalam perjalanan bersama-Mu dan di dalam-Mu. Bapa, kami menyerahkan juga kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, terkhusus bagi gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Engkau yang memanggil gereja ini, Engkau pula yang memimpin, memberkati dan mampukan gereja ini ada berada di dalam rencana-rencana indah-Mu, dalam penyertaan-Mu, kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sedang, telah dan akan senantiasa menyatakan penyertaan, berkat, kuasa, rencana indah-Mu, kedaulatan-Mu, otoritas-Mu atas gereja-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, juga dunia ini dalam berkat dan penyertaan-Mu. Memasuki tahun politik, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang meneladani kehendak-Mu di mana posisi kami, dan nantiasa Engkau mampukan kami ada dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari warga masyarakat dan bangsa ini untuk memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, juga mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.